Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhulin Nuha, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini akan mempresentasikan makalah dengan tema Bahasa Indonesia Baku. Pengertian bahasa baku. Bahasa merupakan alat komunikasi penting yang dapat menghubungkan seseorang dengan yang lainnya. Pada kaidahnya, bahasa Indonesia terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku yaitu kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pedoman yang digunakan adalah KBBI, pedoman pembentukan istilah, dan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dialek yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah disebut bahasa tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Tetapi pada penggunaannya, bahasa baku lebih sering digunakan pada sistem pendidikan negara, pada urusan resmi pekerjaan, dan juga pada semua konteks resmi. Sementara itu, di dalam kehidupan sehari-hari, lebih banyak orang yang menggunakan bahasa tidak baku dan sesuka hati. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Bahasa Indonesia non-baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang telah dikodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Fungsi bahasa baku. Secara umum, fungsi bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Sebagai fungsi pemersatu. 2. Sebagai fungsi pemberi kekhasan. 3. Fungsi pembawa kewibawaan. 4. Sebagai fungsi kerangka acuan. Ciri-ciri bahasa baku. Secara umum, ciri-ciri bahasa baku antara lain: 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, gue itu bahasa tidak baku. Bahasa bakunya saya. Bokap juga bahasa tidak baku. Bahasa bakunya ayah. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya, banyak guru-guru. Itu bahasa tidak baku. Bahasa bakunya itu banyak guru. 3. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contohnya, gimana, gitu, enggak. Itu bahasa tidak baku. Bahasa bakunya itu bagaimana, begitu, tidak. 4. Pemakaian imbuhan secara eksplisit. Eksplisit artinya gamblang, terus terang, tersurat, dan tidak berbelit-belit. Contohnya, anak itu nangis. Itu bahasa tidak baku. Bahasa bakunya itu anak itu menangis. 5. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya, siapa namanya? Itu bahasa tidak baku. Bahasa bakunya itu siapa namamu. 6. Tidak mengandung makna ganda, tidak rancu. Contohnya, mempersingkat waktu. Itu bahasa tidak baku. Bahasa bakunya itu menghemat waktu. 7. Tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme artinya kata yang berlebihan. Contohnya, para juri-juri. Itu bahasa tidak baku. Bahasa bakunya itu para juri. 8. Tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek artinya kesalahan berbahasa akibat membetulkan kata yang sudah benar menjadi salah. Contohnya, Sabtu. Sabtu itu dari huruf SABTU. Jika B-nya diganti dengan huruf P,
maka itu tidak baku. Bakunya itu Sabtu pakai huruf B. Nah, cara pemakaian bahasa baku dengan baik dan benar. Pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia baku. Pemakaian bahasa Indonesia non baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia non baku. Penggunaan bahasa dengan baik menekankan aspek komunikatif bahasa. Kita harus memperhatikan kepada siapa kita akan menyampaikan bahasa kita. Oleh karena itu, unsur umur, pendidikan, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang khalayak sasaran kita tidak boleh diabaikan. Bahasa yang benar berkaitan dengan aspek kaidah, yakni peraturan bahasa. Ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Pengetahuan atas tata bahasa dan pilihan kata harus dimiliki dalam penggunaan bahasa lisan dan tulisan. Pengetahuan atas tanda baca dan ejaan harus dimiliki dalam penggunaan bahasa tulis. Tanpa pengetahuan tata bahasa yang memadai, kita akan mengalami kesulitan dalam bermain dengan bahasa. Dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara dan biasanya digunakan dalam keadaan yang resmi. Sedangkan bahasa non baku adalah bahasa yang berbeda dengan struktur atau gaya baku dan biasanya digunakan dalam keadaan yang tidak resmi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Beli bakwan di warung Mbak Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.